Halo guys, apa kabar semuanya? Oke, sekarang gue mau merangkum sebuah film yang berjudul I Am Number 4. Film yang dirilis pada tahun 2011 ini bercerita tentang 9 bayi dari planet lain yang melarikan diri dan terdampar di bumi. Saat itu 9 bayi ini akan memiliki kekuatan super dan dia tidak akan bisa dikalahkan, sehingga para musuhnya yaitu kaum Mox harus membunuh mereka sebelum mereka mendapatkan kekuatannya tersebut. Oke, tanpa basa-basi atau spoiler di awal, langsung aja kita langsung menuju ke videonya. Gembur sangkata. Kisah akan berfokus kepada pria yang bernama Daniel, dan Daniel adalah salah satu dari 9 saudara yang sedang diburu. Dan Daniel merupakan nomor 4 dari mereka. Ketika Daniel sedang mandi bersama temannya, tiba-tiba kaki Daniel mengeluarkan sebuah cahaya yang menandakan kalau nomor 3 sudah berhasil dibunuh. Teman Daniel yang melihat itu langsung menjauhinya dan mengatakan kalau Daniel adalah orang yang sangat aneh. Keesokan harinya, seorang pria menemukan Daniel yang sedang terkapar di pantai. Dan pria ini merupakan pengawal yang akan melindungi Daniel dari musuhnya. Dan pria ini bernama Henry. Dan terlihat kalau di kaki Daniel ada 3 bekas luka. Dan luka itu dia dapatkan ketika saudaranya meninggal, sehingga luka itu akan timbul sendiri di kakinya. Yang berarti kalau nomor 1, 2, dan 3 itu sudah tewas. Henry yang menyadari kalau mereka sudah tidak aman dan Daniel yang akan menjadi target mereka selanjutnya, memutuskan agar mereka pindah dari sana dan menghilangkan jejak mereka. Sesampainya di tempat baru, ternyata mereka memiliki penumpang gelap, seekor kadal, dan kadal ini pun berubah menjadi anjing. Henry yang sedang menghapus data Daniel di internet, tiba-tiba dia mendengar ada pergerakan di luar rumah. Mendengar hal itu, mereka pun langsung mencek keadaan di luar. Dan Daniel pun melihat anjing yang sudah berubah jadi kadal. Terbalik. Kadal yang sudah berubah jadi anjing tadi. Tanpa rasa curiga, Daniel pun langsung mengadopsi anjing tersebut. A pair of eyes and ears watching the house. What you call him? How about Bernie Kosar? Keesokan paginya, Daniel mengatakan ke Henry kalau dia ingin ke sekolah karena dia tidak mau dikurung seperti berada di penjara. Tapi Henry melarangnya. Tapi Daniel juga tetap memaksanya akan pergi ke sekolah. Dan dia juga sudah membuat dokumen baru untuk identitas barunya. Dan sekarang Daniel sudah mengganti namanya dengan John Smith. Mendengar itu, Henry mengizinkannya untuk pergi ke sekolah dengan persyaratan kalau Henry akan menelponnya setiap jam. John pun menyetujui. Jadi John ini Daniel tadi ya, sekarang sudah berganti nama jadi John Smith. Jadi kita panggil aja namanya si Johnny cuy. Sesampainya di sekolah, baru John bertemu dengan wanita yang bernama Sarah. Sarah menunjukkan tempat loker untuk John. Tak lama setelah itu, John pun dihampiri oleh seorang pria yang bernama Mark James dan konco-konconya. Mark memperkenalkan dirinya kepada John. Setelah berkenalan, Mark pun pergi dari sana. Susah cuy ngomong Mark. Dan mengganggu salah satu murid yang bernama Sam. Bisa disimpulkan kalau Mark dan konconya merupakan kelompok yang berkuasa di sana. Singkat cerita, ketika istirahat, Mark dan konconya mengerjai Sam. Dan mereka pun melempar Sam dengan bola sehingga Sam terjatuh. John yang melihat itu langsung membantunya dan kembali melemparkan bola tersebut kepada temannya si Mark. Sampai temannya Mark terkena bola tersebut. Scene pun pindah ke kaum Mox yang ternyata sampai ke tempat tinggal John yang lama.
Keesokan harinya, John yang sedang berada di kelas tiba-tiba tangannya mengeluarkan seberkas cahaya terang. John yang tidak mengerti seberkas cahaya terang dong. John yang tidak mengerti dengan apa yang terjadi kepada dirinya menjadi sangat panik. Dan John pun langsung pergi keluar dan masuk ke dalam kamar mandi. Sampai John pun sudah mulai kehilangan kesadarannya. Henry yang mengetahui hal itu langsung menyusul John ke sekolah dan menenangkan John. Dan mengatakan kalau itu adalah kekuatan warisan yang dimiliki oleh John. Dan dia harus bisa mengendalikannya. Sesampainya di rumah, Henry mengatakan kalau John tidak boleh ke sekolah sampai dia bisa mengendalikan kekuatannya. Karena masih penasaran dengan kekuatannya, John pun langsung pergi keluar untuk mencoba kekuatannya yang lain. Dan benar saja, John juga memiliki kecepatan dan kekuatan di atas rata-rata manusia normal. Di sisi lain terlihat kaum Mox yang sedang membeli daging dengan jumlah yang sangat banyak. Dan daging itu pun dilemparkan ke dalam sebuah truk yang sangat besar. Dan terlihat kalau ada sesuatu di dalam truk tersebut. Scene kembali ke John yang bertemu dengan Sarah. Dan John pun mengantarkan Sarah pulang. Sesampainya di rumahnya, Sarah mengajak John untuk ikut makan malam dengan keluarganya. Dan terlihat kalau John sangat nyaman dengan suasana ketika bersama dengan Sarah. Setelah makan, Sarah pun mengajak John ke kamarnya. Dan sepertinya John mulai menyukai Sarah. Ketika John dan Sarah sudah mulai terbawa suasana, tiba-tiba anjing John yang tadi dia dapatkan sudah berada di depan rumah Sarah dan terus menggonggong memanggil si Johnny. Dengan sedikit kesal, John pun pergi dari sana dan terlihat ternyata Mark juga berada di sana yang sedang mengintai John. Keesokan harinya, Sam memperingati John kalau Mark dan konconya sedang mengincar dirinya. Dan benar saja, ketika mereka membuka loker, tiba-tiba Chad langsung menyembur mereka. Melihat itu, John pun langsung emosi dan ingin menghajar Mark. Susah ngomongnya. Tapi untunglah dia masih bisa menahannya dan tidak jadi menghajarnya. Ketika mengganti pakaian, John menanyakan kepada Sam kenapa dia dibully. Sam pun menceritakan semuanya kalau dia dan ayahnya dulu sering menyelidiki hal-hal aneh seperti alien dan UFO. Di malam harinya, John menemui Sarah di sebuah festival. Dan mereka pun mengikuti sebuah permainan yang bisa disebut menakutkan ya, perjalanan horor. Last year she was drawn and quartered. Everybody off. Ketika mereka sudah lumayan jauh, tiba-tiba John diserang oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Walaupun dikeroyok, John pun berhasil mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Dan langsung mencari Sarah yang dibawa kabur oleh mereka. Dan ternyata semua itu adalah ulah dari Mark yang cemburu kepada si John. Singkat cerita, John akhirnya menemukan Mark. John pun langsung menghajarnya dan hampir mematahkan tangan Mark. Tapi untunglah dilarang oleh Sarah dan mereka pun pergi dari sana. John mengantarkan Sarah pulang ke rumahnya. Sebelum berpisah, John mendapat hadiah dari Sarah, yaitu sebuah kecupan manis, Cok. John pun pulang dengan sangat bahagia sampai dia pun bisa menghancurkan lampu yang ada di jalan. Terkejut dengan kaget dengan hal yang terjadi barusan,
John kembali mencobanya dan berhasil lagi memecahkan lampu tersebut. Tak lama setelah itu, John mendapat sebuah pesan dari Sam. Dan ternyata Sam melihat yang terjadi kepada John ketika bertarung di dalam hutan. Sam pun menyuruh John untuk datang ke rumahnya untuk menanyakan siapa John sebenarnya. You threw those football players around like it was nothing. That's not human. Please. John akhirnya menjelaskan semuanya kepada Sam. Mendengar hal itu, Sam sangat bahagia. Karena ternyata yang dilakukan dia dan ayahnya itu memang benar. Kalau memang ada alien yang akan datang. John pun meminta agar Sam tidak memberitahu siapapun tentang dirinya. No, you gotta promise me. Nobody knows this. I'm not safe. Promise. Keesokan harinya, rumah John didatangi oleh seorang polisi. Dan ternyata polisi tersebut merupakan ayah dari Mark. Dia pun menanyakan tentang kejadian tadi malam, di mana Mark dan 3 temannya itu diserang dan menyebabkan mereka sampai masuk ke rumah sakit. Tapi John mengatakan kalau dia tidak tahu apa-apa tentang kejadian tersebut. No one wants to be the first one to say it. If we hear anything, we'll let you know. Singkat cerita, setelah polisi pergi, Henry pun menyuruh John untuk mengemasi barang-barangnya, karena mereka akan segera pergi dari sana. Akan tetapi, John pun menolak untuk pergi karena John tidak mau meninggalkan Sarah dan memilih untuk tetap tinggal di sana. John pun langsung meninggalkan Henry. Henry yang mencoba untuk menghentikannya langsung dilempar oleh John ke dinding, dan itu adalah kekuatan baru bos, baru keluar tadi. Sehingga mereka pun bertarung di sana. Henry mengatakan kalau dia tidak mau John mati konyol hanya karena seorang wanita. John mengatakan kalau Sarah itu bukanlah wanita sembarangan, karena dia tidak bisa meninggalkan Sarah dan walaupun dia sudah mencobanya. Henry pun menjelaskan kalau John tidak akan bisa melupakan Sarah, karena buat kaum mereka mencintai itu berarti untuk selamanya. Jadi jika John mencintai Sarah, John harus bisa bertahan dan mengalahkan kaum Mox. Henry pun memberikan 1 hari lagi untuk John bisa berpamitan dengan Sarah. Di sisi lain, terlihat seorang wanita dengan mogenya, mantap cok Ducati ini, sedang melihat video John ketika kakinya bersinar di tepi pantai. Singkat cerita, pagi pun tiba. John yang ingin pergi menemui Sarah, ingin berpamitan kepada Henry. Akan tetapi, John tidak menemukan Henry dalam rumahnya. Dan ini sudah lumayan ya, udah berapa menit. Dan udah 13 menit cuy. Wah, masih pendek dong. Tapi yaudah, ini karena udah jam 11 malam, gue sudahi dulu sampai sini cuy, karena gue besok kerja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu aja part 2-nya kalau gue upload ya. Subscribe oi.